Suara piring jatuh keras di dapur. Seorang ibu menjerit histeris. Ya Allah, siapa yang makan ini semua? Padahal dapur itu baru saja dikunci rapat semalam. Aneh. Nasi di Magicom habis. Lauk yang disimpan rapi, tinggal sisa tulang. Padahal di rumah itu hanya ada dia dan anaknya yang sedang sakit. Sejak hari itu, kejadian aneh terus berulang. Sampai akhirnya, satu rahasia lama mulai terbongkar. Suara piring jatuh keras di lantai dapur. Perang! Burina terlonjak kaget. Nafasnya langsung memburu. Tangannya gemetar saat buru-buru menyalakan lampu. Dapur itu sepi. Tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas tadi dia dengar ada yang menjatuhkan piring. Dengan langkah pelan, dia mendekati meja makan. Matanya langsung membesar. Nasi di Magicom habis. Lauk yang tadi sore dia masak, ayam kecap dan tempe goreng, tinggal sisa tulang dan remah. Loh, ini siapa yang makan? Bisiknya pelan. Pintu dapur masih terkunci rapat dari dalam. Jendela juga tidak ada yang terbuka. Di rumah itu cuma ada dia dan anaknya, Dika, yang sejak siang terbaring lemas karena demam. Dika, Burina langsung berlari ke kamar. Anaknya masih tidur, wajahnya pucat, keringat dingin di kening. Bu, lapar, ucap Dika pelan tanpa membuka mata. Burina makin bingung. Kalau anaknya saja belum makan, lalu siapa yang menghabiskan semua makanan itu? Malam itu, Burina tidak bisa tidur. Setiap ada suara kecil dari dapur, jantungnya langsung berdebar kencang. Sejak kejadian itu, hal aneh mulai sering terjadi. Pagi hari dia masak banyak. Tapi saat siang, makanan terasa cepat sekali habis. Awalnya dia mencoba berpikir biasa saja. Mungkin aku lupa, gumamnya. Tapi lama-lama dia sadar, ini bukan lupa. Ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kegelisahan itu, Burina mencoba menjalani hari seperti biasa. Beberapa hari kemudian, ada kabar dari tetangga. Burina, besok bantu ya di rumah Bu Siti. Ada acara syukuran. Seperti biasanya, Burina langsung mengiyakan. Siap, nanti saya datang pagi-pagi. Memang dari dulu, Burina dikenal paling rajin kalau soal bantu-bantu dapur. Dia selalu datang lebih awal, pulang paling akhir. Orang-orang suka sama dia. Tapi, tidak ada yang tahu, kebiasaan kecil yang dia lakukan diam-diam setiap kali ruangan. Keesokan harinya, suasana dapur di rumah Bu Siti ramai. Ibu-ibu sibuk masak. Ada yang potong ayam, ada yang goreng, ada yang bungkus makanan. Burina ikut di bagian menggoreng tempe dan ayam. Saat semua orang sibuk, tangannya pelan-pelan bergerak. Dia mengambil satu potong ayam goreng, lalu memakannya cepat-cepat. Matanya melirik ke kiri dan kanan. Aman. Ah, cuma satu ini MAH, bisiknya dalam hati. Tidak lama kemudian, dia mengambil lagi. Lalu lagi. Sampai akhirnya, dia mulai membungkus beberapa potong ayam ke dalam plastik kecil. Dimasukkan ke dalam tasnya. Wajahnya tetap santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hatinya dia berkata, toh aku capek bantu dari pagi. Ini juga buat anak di rumah. Hari itu berlalu tanpa ada yang menyadari. Burina pulang dengan wajah biasa saja. Tapi sejak hari itu, kejadian aneh di rumahnya semakin sering. Malam berikutnya, dia sengaja memasak lebih banyak dari biasanya. Nggak mungkin habis lagi, gumamnya sambil menutup panci rapat. Sebelum tidur, dia memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Kali ini dia benar-benar yakin. Tidak ada yang bisa masuk. Tapi tengah malam, grek. Suara dari dapur terdengar lagi. Burina langsung membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu seperti orang sedang membuka tutup panci. Dia duduk di tempat tidur, diam, menahan napas. Suara itu terdengar jelas. Ceklek, kresek. Seperti ada yang mengambil sesuatu. Pelan-pelan, Burina turun dari tempat tidur.
Langkahnya hati-hati menuju dapur. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Dan saat tangannya menyentuh gagang pintu dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Burina menelan ludah. Perlahan dia membuka pintu. Dan yang dia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Panci yang tadi penuh, sekarang kosong lagi. Burina berdiri lama di depan panci kosong itu. Tangannya gemetar. Matanya bolak-balik melihat sekitar dapur. Ini nggak mungkin, ucapnya pelan. Dia membuka tutup panci lain. Sama saja. Lauk yang tadi dia masak sore, semuanya sudah berkurang banyak. Padahal dia yakin betul, belum ada yang menyentuh. Perasaan takut mulai muncul. Tapi dia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku kecapean, jadi lupa, katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak enak yang mulai mengganggu. Keesokan harinya, Burina tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Dia bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya untuk Dika, lalu bersiap keluar rumah. Di jalan, dia bertemu beberapa ibu-ibu yang sedang ngobrol. "Burina, kemarin pulangnya cepat ya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, soalnya anak lagi sakit," jawabnya singkat. "Oh iya, kasihan. Tapi kemarin makanannya kok cepat habis ya?" celetuk ibu yang lain. Burina langsung terdiam sesaat. "Emang iya?" jawabnya pura-pura tidak tahu. "Iya, padahal ayamnya banyak banget. Tahu-tahu pas mau dibagi, tinggal sedikit." Burina cuma tersenyum tipis. "Iya mungkin banyak yang makan," katanya santai. Obrolan itu berlalu begitu saja. Tidak ada yang menuduh langsung. Tapi sejak saat itu, beberapa pasang mata mulai memperhatikan Burina. Sementara itu, Burina sendiri tidak merasa bersalah. Dalam pikirannya, apa yang dia lakukan itu wajar. Namanya juga bantu dari pagi. Masa nggak boleh ambil sedikit, gumamnya. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu terus berulang. Setiap ada acara, Burina selalu ikut ruangan. Dan setiap itu pula, tangannya tidak pernah benar-benar berhenti. Kadang dia makan diam-diam di dapur. Kadang dia bungkus sedikit untuk dibawa pulang. Awalnya hanya sedikit. Lama-lama, semakin banyak. Sampai suatu hari, ada hajatan besar di rumah Bu Haji Lina. Acara itu paling ramai di kampung. Makanannya melimpah. Daging sapi, ayam, ikan, kue-kue mahal, semuanya tersedia. Dapur penuh dengan bahan makanan. Burina datang lebih awal dari biasanya. Matanya langsung tertuju ke meja besar yang penuh dengan lauk. Dalam hati, dia merasa senang. "Wah, ini MAH banyak banget," bisiknya. Saat ibu-ibu lain sibuk memotong dan memasak, Burina mulai menjalankan kebiasaannya. Dia mencicipi satu potong daging. Lalu satu lagi. Kemudian tangannya mulai bergerak cepat. Dia mengambil beberapa potong ayam goreng, memasukkannya ke dalam plastik. Lalu menambahkan beberapa kue. Tidak cukup sampai di situ. Dia membuka kulkas besar di dapur. Di dalamnya ada bahan mentah yang belum dimasak. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil beberapa potong daging dan memasukkannya ke dalam tas. Wajahnya tetap tenang. Sesekali dia tersenyum ke ibu-ibu lain, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kali ini, ada yang melihat. Dari kejauhan, seorang panitia dapur memperhatikan gerak-geriknya. Matanya tajam, tapi dia tidak langsung menegur. Dia hanya diam, lalu pelan berkata dalam hati, "Kalau memang itu bukan haknya, biar Allah yang balas." Burina tidak sadar kalau dirinya sudah diperhatikan. Dia pulang siang itu dengan tas yang lebih berat dari biasanya. Di rumah, dia merasa puas. "Lumayan buat beberapa hari," katanya sambil menyimpan makanan itu. Namun sejak hari itu, kejadian di rumahnya berubah jadi lebih aneh. Sore hari, dia memasak nasi dan lauk seperti biasa. Dia bahkan sengaja memasak lebih banyak. "Terserah mau siapa yang makan, aku lihat nanti," gumamnya. Malam pun tiba. Dika yang masih lemas hanya makan sedikit. Sisanya disimpan rapi di dapur.
Sebelum tidur, Burina kembali mengecek semua pintu. Terkunci. Jendela tertutup rapat. Lampu dapur dimatikan. Dia masuk kamar dengan perasaan was-was. Tengah malam. Ceklek. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Burina langsung terbangun. Matanya menatap pintu kamar. Suara itu lagi, bisiknya. Kali ini dia tidak langsung bangun. Dia diam, mencoba mendengarkan. Grek, kresek. Seperti ada yang membuka plastik. Jantungnya berdetak semakin cepat. Pelan-pelan dia bangkit dari tempat tidur. Langkahnya lebih hati-hati dari sebelumnya. Dia berjalan menuju dapur dengan napas tertahan. Saat hampir sampai, dia melihat sesuatu. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, terlihat bayangan. Seperti ada seseorang di dalam. Burina langsung membeku di tempat. Bayangan itu bergerak. Seperti sedang makan. Burina berdiri kaku di depan pintu dapur. Nafasnya tertahan. Tangannya dingin. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, bayangan itu terlihat jelas bergerak. Pelan, tapi pasti. Seperti seseorang yang sedang mengambil makanan. Siapa itu? Bisiknya sangat pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara pelan. Kresek, kresek. Seperti plastik yang diremas. Jantung Burina berdetak makin cepat. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu dapur sedikit demi sedikit. Ceklek. Pintu terbuka. Lampu dapur masih mati. Gelap. Tapi samar-samar dari cahaya luar, dia bisa melihat isi dapur. Tidak ada siapa-siapa. Sepi. Burina langsung menoleh ke meja. Plastik yang tadi dia isi makanan, sudah terbuka. Isinya berantakan. Sebagian sudah hilang. Ya ampun, napasnya tersengal. Dia cepat-cepat menyalakan lampu. Klik. Dapur langsung terang. Tetap tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuatnya makin takut. Ada bekas tangan di meja. Berminyak. Seperti habis memegang ayam goreng. Padahal, dia tidak menyentuhnya lagi sejak tadi malam. Burina mundur pelan. Pikirannya mulai kacau. Ini bukan orang, gumamnya. Malam itu dia tidak berani kembali ke kamar. Dia duduk di ruang tengah sampai pagi, dengan mata yang tidak pernah benar-benar terpejam. Keesokan harinya, wajah Burina terlihat pucat. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Dika memperhatikan ibunya. "Ibu kenapa?" tanya Dika pelan. "Enggak apa-apa, ibu cuma kurang tidur," jawab Burina singkat. Tapi di dalam hatinya, dia mulai takut. Bukan cuma takut, tapi juga bingung. Siapa yang masuk ke rumahnya? Bagaimana bisa? Semua pintu terkunci. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Hari itu, Burina mencoba melupakan kejadian semalam. Dia keluar rumah, berharap suasana ramai bisa menghilangkan rasa takutnya. Di depan rumah, beberapa ibu-ibu sedang ngobrol. Burina, kemarin di rumah Bu Haji Lina rame ya?" kata salah satu dari mereka. "Iya," jawab Burina pelan. "Tapi aneh ya, makanan banyak yang kurang. Padahal belum waktunya dibagi." "Iya, saya juga dengar," sahut yang lain. Burina hanya diam. Tangannya mulai berkeringat. "Semoga aja nggak ada yang ambil diam-diam," lanjut ibu itu. Kalimat itu seperti menusuk telinga Burina. Dia langsung menunduk. Tanpa banyak bicara, dia pamit pulang. Langkahnya cepat. Perasaannya tidak tenang. Sore harinya, Burina kembali memasak. Tapi kali ini, dia merasa seperti diawasi. Setiap gerakannya terasa ada yang memperhatikan. Dia beberapa kali menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu tidak hilang. Malam datang lebih cepat terasa. Burina tidak berani mematikan lampu dapur. Dia sengaja membiarkannya menyala. Makanan dia simpan seperti biasa. Tapi kali ini,
Dia punya rencana. Dia ingin memastikan siapa atau apa yang selama ini mengambil makanannya. Dia tidak tidur. Dia duduk diam di ruang tengah. Matanya terus mengarah ke dapur. Jam demi jam berlalu. Sunyi. Sampai akhirnya. Ceklek. Suara itu terdengar lagi. Lebih pelan, tapi jelas. Burina langsung menahan napas. Matanya fokus ke arah dapur. Grek. Suara panci dibuka. Lalu, suara seseorang mengunyah. Pelan, tapi terdengar jelas di tengah sunyi. Burina perlahan berdiri. Langkahnya sangat pelan. Dia mendekati dapur. Pintu dapur terbuka sedikit. Cahaya lampu masih menyala dari dalam. Dan kali ini, dia melihat lebih jelas. Ada seseorang di dalam dapur. Membelakanginya. Sedang makan dengan rakus. Tangan orang itu cepat mengambil makanan. Mulutnya terus mengunyah tanpa henti. Burina menelan ludah. Perlahan, dia maju satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Sampai akhirnya dia hampir di depan pintu. Tangannya gemetar saat mendorong pintu. Ceklek. Orang itu berhenti makan. Pelan. Kepalanya mulai menoleh. Dan saat wajahnya mulai terlihat, Burina langsung membeku. Wajah itu sangat dia kenal. Burina tidak bergerak sama sekali. Matanya terbuka lebar. Nafasnya seperti berhenti. Wajah yang pelan-pelan menoleh itu benar-benar sama seperti dirinya. Rambutnya, matanya, bahkan pakaian yang dipakai persis seperti yang sedang dia kenakan. Sosok itu menatap Burina. Mulutnya masih penuh makanan. Minyak menetes di dagunya. Lalu, perlahan sosok itu tersenyum. Senyum yang aneh. Bukan senyum biasa, tapi seperti mengejek. Burina mundur satu langkah. Ini siapa? Suaranya gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Dia justru mengambil lagi makanan di meja, lalu memakannya dengan cepat. Seakan-akan tidak peduli. Burina mulai panik. "Pergi, kamu siapa? Jangan ganggu rumah saya," teriaknya. Tapi suaranya lemah. Sosok itu berhenti lagi. Kali ini dia menatap tajam ke arah Burina. Tatapannya dingin. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. "Yang kamu ambil, sekarang diambil lagi." Burina langsung merinding. Apa maksudnya?" katanya terbata-bata. Belum sempat dia mendekat. Lampu dapur tiba-tiba mati. Klik. Gelap. Burina menjerit kecil. Tangannya meraba-raba dinding. Jantungnya berdebar kencang. Jangan, ucapnya panik. Dalam gelap, suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Seperti seseorang masih makan. Lebih dekat. Lebih jelas. Seolah ada tepat di depannya. Burina tidak tahan lagi. Dia berlari keluar dapur. Tanpa berani menoleh ke belakang. Dia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mulai jatuh. "Ya Allah, ini apa?" ucapnya sambil memeluk dirinya sendiri. Malam itu terasa sangat panjang. Suara di dapur masih terdengar sesekali. Tapi Burina tidak berani keluar. Sampai akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Pagi hari, dia bangun dengan tubuh lemas. Kepalanya pusing. Dia pelan-pelan keluar kamar. Dapur sudah terang oleh cahaya matahari. Saat dia masuk, keadaan dapur kembali seperti semalam. Berantakan. Makanan habis. Dan yang membuatnya semakin takut, ada bekas minyak di lantai. Seperti jejak kaki. Jejak itu kecil, tapi jelas. Mengarah ke meja. Dan berhenti di sana. Burina langsung duduk lemas di lantai. Pikirannya mulai mengingat sesuatu. Kata-kata sosok semalam. "Yang kamu ambil, sekarang diambil lagi." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Perlahan, hatinya mulai tidak tenang.
Bukan karena takut saja, tapi karena dia mulai merasa ini ada hubungannya dengan dirinya. Dengan apa yang selama ini dia lakukan. Hari itu, Burina tidak keluar rumah. Dia hanya duduk diam. Sesekali menangis. Dika yang melihat ibunya jadi bingung. "Ibu kenapa?" tanya Dika. Burina tidak langsung menjawab. Dia hanya memeluk anaknya. Air matanya jatuh lagi. Sore harinya, perut mereka mulai lapar. Tapi tidak ada makanan tersisa. Burina akhirnya memasak lagi. Dengan sisa bahan seadanya. Saat memasak, tangannya berhenti sejenak. Dia melihat panci. Lalu, ingat semua kejadian di dapur orang-orang selama ini. Saat dia mengambil makanan diam-diam. Saat dia memasukkan ke dalam tas. Saat dia merasa itu hal biasa. Hatinya mulai terasa berat. "Tapi, aku kan cuma ambil sedikit," bisiknya. Namun kali ini, kata-kata itu terasa berbeda. Tidak lagi terasa benar. Malam pun tiba. Burina tidak tahu harus bagaimana. Dia takut kalau kejadian itu terulang lagi. Tapi juga tidak punya pilihan. Dia tetap menyimpan makanan di dapur. Seperti biasa. Lampu tetap dia nyalakan. Kali ini, dia tidak berniat mengintip lagi. Dia hanya duduk di kamar. Memeluk Dika yang sudah tertidur. Waktu berjalan pelan. Sunyi. Tapi justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Dan benar saja. Menjelang tengah malam. Ceklek. Suara itu kembali terdengar. Lebih pelan. Tapi cukup membuat tubuh Burina langsung kaku. Dia menutup telinganya. Tidak mau mendengar. Tapi suara itu tetap masuk. Grek, kresek. Dan kali ini, disertai suara lain. Suara langkah kaki. Pelan. Mendekati kamar. Burina langsung memeluk Dika lebih erat. Nafasnya memburu. Matanya menatap pintu kamar tanpa berkedip. Suara langkah itu semakin jelas. Pelan. Berat. Seperti seseorang berjalan tanpa tergesa. "Ya Allah," bisik Burina dengan suara gemetar. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamar. Sunyi. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, tok, tok. Pintu diketuk pelan. Burina langsung menutup mulutnya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras sedikit. Dika yang tadinya tertidur mulai bergerak. "Bu," gumamnya lemah. Burina panik. Dia mengelus kepala anaknya pelan. "Diam ya, jangan bangun," bisiknya. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Ok, tok, tok. Sekarang lebih cepat. Seperti meminta dibukakan. Burina menggeleng pelan. "Pergi, pergi," bisiknya lirih. Tiba-tiba, gagang pintu bergerak. Ceklek. Burina langsung menjerit kecil. Padahal dia sudah mengunci pintu dari dalam. Gagang itu bergerak lagi. Lebih kuat. Ceklek, ceklek. Seolah ada yang mencoba membuka paksa. Dika mulai menangis pelan. "Bu, takut." Burina semakin panik. Dia tidak tahu harus bagaimana. Matanya menatap sekitar kamar. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Gagang pintu tidak bergerak lagi. Ketukan juga hilang. Burina tidak langsung berani bergerak. Dia hanya diam. Menunggu. Beberapa menit berlalu. Masih tidak ada suara. Perlahan, dia menarik napas. "Sudah pergi," bisiknya. Tapi saat dia mulai sedikit tenang, terdengar suara lain. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam kamar. Krek. Seperti ada yang menggigit sesuatu. Burina langsung membeku.
Matanya pelan-pelan melihat ke arah meja kecil di sudut kamar. Di sana, ada piring berisi sisa makanan Dika tadi sore. Dan sekarang, makanan itu bergerak. Seperti ada yang sedang mengambilnya. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Tidak, tidak, Bu Rina menggeleng. Suara itu semakin jelas. Krek, krek. Seperti seseorang makan tepat di depan mereka. Dika menangis semakin keras. Ibu, ada apa? Suaranya gemetar. Bu Rina tidak bisa menjawab. Tubuhnya kaku. Air matanya terus mengalir. Lalu, pelan-pelan, kasur di sampingnya terasa turun. Seperti ada yang duduk. Bu Rina langsung menoleh. Kosong. Tapi jelas, ada tekanan di kasur itu. Seperti ada yang benar-benar duduk di sana. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi. Sangat dekat. Tepat di samping telinganya. Yang kamu ambil, sekarang dimakan di sini. Bu Rina langsung menjerit keras. Dia memeluk Dika sambil menangis histeris. Ya Allah ampun, ampun, saya salah, teriaknya. Malam itu jadi malam paling menakutkan dalam hidupnya. Dia tidak tahu harus lari kemana. Tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Yang dia rasakan sekarang, bukan cuma takut, tapi juga penyesalan yang mulai muncul dari dalam hati. Pagi hari datang dengan lambat. Saat cahaya matahari masuk ke kamar, semua suara itu hilang. Bu Rina masih duduk di sudut tempat tidur. Matanya kosong. Tubuhnya lemas. Dika tertidur lagi di pelukannya. Perlahan, Bu Rina berdiri. Dia berjalan keluar kamar. Langkahnya berat. Saat masuk ke dapur, dia melihat semua makanan benar-benar habis. Tidak tersisa sedikit pun. Bahkan nasi yang dia masak banyak semalam, lenyap. Bu Rina langsung jatuh terduduk. Air matanya kembali mengalir. Kali ini, dia tidak bisa lagi menyangkal. Semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang membalas apa yang pernah dia lakukan. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa takut, sekaligus sadar. Tapi semua itu belum berhenti. Sejak malam itu, hidup Bu Rina berubah total. Dia tidak berani sendirian. Kemana-mana selalu dekat dengan Dika. Kalau malam tiba, dia tidak pernah mematikan lampu. Tapi anehnya, gangguan itu tetap datang. Siang hari pun mulai terasa tidak aman. Suatu siang, Bu Rina sedang duduk di ruang tengah. Dika tidur di sebelahnya. Rumah dalam keadaan sepi. Tiba-tiba, krek. Suara itu terdengar lagi. Dari dapur. Bu Rina langsung menegang. Siang-siang begini, bisiknya. Dia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya perasaannya saja. Tapi suara itu muncul lagi. Krek, kresek. Seperti seseorang sedang membuka bungkus makanan. Bu Rina pelan-pelan berdiri. Langkahnya ragu. Dia berjalan menuju dapur. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Jantungnya berdebar keras. Saat sampai di pintu dapur, dia langsung berhenti. Pintu dapur terbuka sedikit. Dan dari dalam, terlihat sesuatu bergerak. Bukan bayangan lagi, tapi jelas. Ada tangan mengambil sesuatu dari meja. Bu Rina langsung mundur. Tubuhnya lemas. Dia tidak berani melihat lebih dekat. Ini nggak mungkin, ucapnya gemetar. Dia berbalik, hendak kembali ke ruang tengah. Tapi tiba-tiba, bruk, sesuatu jatuh dari dapur. Suara keras. Bu Rina menjerit kecil. Dia refleks menoleh lagi. Dan saat itu, dia melihat dengan jelas. Sosok itu. Sosok yang sama seperti dirinya. Berdiri di dapur. Menatap ke arahnya. Wajahnya kotor. Mulutnya penuh makanan. Matanya tajam. Tidak berkedip. Bu Rina langsung jatuh terduduk. Jangan, jangan, ucapnya ketakutan. Sosok itu tidak bergerak. Hanya menatap.
Lalu perlahan, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Bu Rina, dan berkata pelan, "Ambil lagi, kalau berani." Suara itu dingin, menusuk. Bu Rina langsung menutup telinganya. Air matanya deras. "Tidak, saya tidak akan, tidak," katanya terbata-bata. Sosok itu tersenyum tipis. Lalu, tiba-tiba hilang. Begitu saja. Dapur kembali kosong. Seperti tidak pernah ada apa-apa. Bu Rina terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Dia merangkak menjauh dari dapur. Pikirannya kacau. Dia sadar sekarang. Ini bukan sekadar gangguan. Ini seperti peringatan. Seolah-olah, dia dipaksa melihat apa yang telah dia lakukan. Hari itu, Bu Rina tidak keluar rumah sama sekali. Dia hanya duduk diam. Sesekali menangis. Dika yang melihat ibunya jadi ikut diam. Tidak berani banyak bicara. Menjelang sore, Bu Rina memberanikan diri keluar rumah. Dia berjalan pelan ke rumah Bu Siti. Tangannya masih gemetar. Saat sampai di sana, beberapa ibu-ibu sedang berkumpul. Mereka langsung menoleh. "Bu Rina, tumben kesini," kata salah satu dari mereka. Bu Rina menunduk. "Saya mau minta maaf," ucapnya pelan. Semua langsung diam. "Minta maaf kenapa?" tanya yang lain. Bu Rina tidak langsung menjawab. Air matanya jatuh. "Saya, selama ini kalau bantu, sering ambil makanan, tanpa izin," katanya terbata-bata. Beberapa ibu-ibu saling pandang. Ada yang kaget. Ada yang cuma diam. "Saya salah, saya sadar sekarang," lanjutnya. Suasana jadi hening. Tidak ada yang langsung membalas. Beberapa terlihat kecewa. Tapi tidak ada yang marah. Salah satu ibu akhirnya bicara. "Kalau memang sadar, ya sudah. Yang penting jangan diulang lagi." Bu Rina mengangguk pelan. "Tidak akan, saya kapok," ucapnya. Dia pulang dengan hati sedikit lebih lega. Tapi juga masih takut. Malam pun tiba lagi. Bu Rina duduk di kamar bersama Dika. Lampu menyala terang. Dia berharap, setelah dia minta maaf, semua akan berhenti. Jam terus berjalan. Sunyi. Tidak ada suara. Bu Rina mulai sedikit tenang. "Alhamdulillah," bisiknya. Tapi saat dia mulai memejamkan mata, tiba-tiba, ceklek. Suara itu kembali terdengar. Dari dapur. Lebih pelan. Tapi sangat jelas. Bu Rina langsung membuka mata. Wajahnya pucat. Tangannya kembali dingin. "Masih, belum selesai," bisiknya. Dan kali ini, bukan cuma suara. Dari bawah pintu kamar, terlihat bayangan. Seperti ada seseorang berdiri di luar. Diam. Tidak bergerak. Menunggu. Bu Rina menatap bayangan di bawah pintu kamar. Diam. Tidak bergerak. Tapi jelas, ada sesuatu di luar sana. Nafasnya tersengal. Tangannya dingin. Dika yang ada di pelukannya kembali terbangun. "Bu, itu siapa?" bisiknya takut. Bu Rina tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh lagi. "Ibu salah, gumamnya pelan. Bayangan itu masih di sana. Tidak mengetuk. Tidak bergerak. Seolah hanya menunggu. Bu Rina akhirnya tidak tahan lagi. Dengan sisa keberanian yang ada, dia berdiri. Langkahnya gemetar mendekati pintu. "Ya Allah, tolong saya," ucapnya lirih. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Dika menangis pelan di belakangnya. "Ibu jangan buka," katanya. Tapi Bu Rina tetap membuka. Ceklek. Pintu terbuka. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin langsung terasa.
menusuk sampai ke dalam tubuh. Burina melangkah keluar kamar. Perlahan menuju dapur. Lampu dapur tiba-tiba mati sendiri. Klik. Gelap. Dan dalam gelap itu, suara itu kembali terdengar. Krek, krek. Lebih keras. Lebih rakus. Burina menahan napas. Cukup, cukup, ucapnya sambil menangis. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Klik. Dan di depan matanya, sosok itu sudah berdiri. Sangat dekat. Wajah yang sama. Tapi kali ini lebih menyeramkan. Mulutnya penuh makanan. Matanya tajam. Dan tubuhnya seperti kotor oleh minyak dan sisa makanan. Burina langsung jatuh berlutut. Ampun, ampun, saya salah, teriaknya. Sosok itu menatap tanpa berkedip. Lalu berkata pelan, "Yang bukan hakmu, jangan kamu ambil." Air mata Burina semakin deras. "Saya janji, tidak akan lagi, saya janji," ucapnya. Sosok itu mendekat. Sangat dekat. Sampai wajah mereka hampir berhadapan. "Semua yang kamu ambil, sudah kamu rasakan." Burina menangis histeris. "Cukup, cukup, saya tidak kuat," katanya. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan mundur. Lalu, menghilang. Begitu saja. Dapur kembali kosong. Lampu tetap menyala. Suasana hening. Burina terdiam. Tubuhnya lemas. Dia jatuh terduduk di lantai. Air matanya masih mengalir. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi makanan yang hilang. Semua kembali normal. Tapi Burina tidak pernah sama lagi. Dia jadi pendiam. Lebih sering di rumah. Kalau ada acara di kampung, dia tetap datang membantu. Tapi sekarang, berbeda. Tangannya tidak pernah lagi menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Bahkan untuk sekadar mencicipi, dia selalu minta izin. Orang-orang mulai melihat perubahan itu. Dan pelan-pelan, mereka kembali percaya. Burina benar-benar kapok. Apa yang dia anggap kecil dulu, ternyata membawa ketakutan yang besar dalam hidupnya. Kadang yang kita anggap remeh, justru jadi awal masalah besar. Mengambil sedikit yang bukan hak kita, tetaplah salah. Rezeki yang tidak halal, tidak akan membawa ketenangan. Dan apa yang kita ambil secara diam-diam, bisa kembali dengan cara yang lebih menyakitkan. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita, walaupun hanya sedikit dan tidak ada yang melihat. Karena bukan manusia saja yang melihat, tapi Allah Maha mengetahui segalanya. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada punya banyak tapi penuh ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa bantu dengan komentar, like, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar bisa terus berbagi cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Dan jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya yang lebih menegangkan dan penuh pelajaran.